Baik lagi di podcast Bawa-Bawa Laut. Nah, di episode kali ini kita masih akan membahas seputar kelautan, ekonomi biru, dan yang terbaru hubungannya nih dengan pendidikan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi. Nah, maka dari itu kali ini saya sudah bersama dengan Kak Iin. Hai. Halo Kak Iin. Hai. Nah, Kak Iin ini merupakan mahasiswi S1 Pendidikan di Universitas Negeri Malang ya Kak? Benar banget. Nah, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak nih Kak karena udah mau hadir di podcast episode kali ini. Terima kasih juga telah diundang. Sama-sama Kak. Nah, gimana sih Kak kabarnya? Alhamdulillah, kalau kabar baik ya. Oh, alhamdulillah. Gimana? Oh, aku baik. Makasih banyak Kak. Kak, aku mau tanya-tanya sih. Kakak pernah main-main di pantai gitu gak sih Kak? Bukan pernah lagi sih, sering. Suka banget soalnya sama pantai. Oh iya, karena bagus banget ya Bagus pemandangannya. banget. Dan pasti kakak lihat gak sih apa kalau habis dari pantai itu pasti bawa seperti souvenir cantik. Pasti. Bahwa di situ kan banyak, di pantai itu kayak banyak orang-orang yang jualan-jualan ruko-ruko gitu kan. Iya. Jualan kerajinan laut. Iya, Jadi betul banget. Bisa banget buat dibeli buat bawa pulang. Nah, kali ini kita akan bahas tentang seputar ekonominya. Oh, ekonomi. Dari segi ekonomi dan juga dari segi pendidikan. Pendidikan. Oh, karena itu saya diundang ya? Iya, betul banget. Karena masih pengen tahu nih, kita kan sudah ada di segi ekonomi, kita pengen tahu lagi nih, gimana sih di perspektif pendidikan itu kayak apa sih? Oh, baik. Ya, oke Kak. Menurut Kakak, kita kan tahu ya fakta di lapangan kalau Indonesia itu negara maritim nih. Negara maritim berarti lautnya lebih banyak. Iya daripada betul. Lautnya kita dikelilingi laut dan beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ya kan? Nah, dengan fakta ini gitu, menurut Kakak gimana sih potensi laut di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi? Baik, potensi laut terhadap pertumbuhan ekonomi. Iya. Ini yang saya tahu aja ya. Kalau Indonesia kan mayoritas laut. Ya. Nah, di laut sendiri itu sebenarnya banyak hal-hal yang bisa digali lagi untuk memajukan sektor ekonomi. Seperti kayak kita kan keanekaragaman hayati sama hewan di laut kan luar biasa. Kita kaya Betul, banget, Indonesia betul. kaya banget. Itu banyak sektor-sektor ekonomi yang bisa masuk ke sana. Mungkin yang banyak kita tahu, yang saya sebagai masyarakat juga tahu banyak tentang pariwisata, ekonomi di bidang pariwisata. Banyak wisata-wisata laut itu yang bisa dikunjungi dan menarik wisatawan asing bahkan. Iya. Lalu di bidang kayak perikanannya, pengelolaan ikan, pengelolaan hasil laut itu juga bisa menjadi peluang yang sangat bagus untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri. Nah, kira-kira kalau saya boleh tahu ya, maaf ini mau tanya, kalau di kondisi di kelautan Indonesia sekarang itu gimana sih? Kebetulan nih Kak, aku itu berasal dari kota yang emang deket laut. Kakak tahu ini gak? Kota Situbondo. Oh, Situbondo ya tahu. Nah, saya dari Malang, masih deket lah ya. Iya, Masih masih deket. lumayan dekat. Nah, itu deket banget sama laut dan tentunya masyarakat di sana ya dominannya mostly itu pengusaha ikan, nelayan, iya. kerajinan gitu-gitu. Nah, tentu aku itu sering banget pergi ke pantai ya, sering banget mungkin weekend. Setiap weekend aku pasti pergi ke pantai karena emang aku secinta itu sama pantai. Tapi di Situbondo itu juga gak cuman pantai kan, jadi juga ada yang namanya wisata kebun kayak mangrove, konservasi mangrove. Tahu gak Kak? Tahu, pernah dengar Mangrove sih yang biasanya dulu, dekat ya. pantai. Iya, buat menahan apa sih ombak gitu ya. Dan itu dijadikan sebagai objek wisata. Objek wisata juga. Objek wisata. Jadi kita kayak masuki hutan yang kanan kiri itu adalah mangrove. Oh, hutan mangrove. Iya, dan nama wisatanya itu Kampung Blekok. Kampung Blekok, belum pernah dengar sih. Recommended nggak Kak? Wah, recommended. Kamu tahu nggak Blekok itu apa? Enggak. Blekok itu burung. Jadi burung yang suka ada di sekitar pantai gitu. Oh, kampung burung. Ya, Kampung ya, bisa karena dibilang. banyak disinggahi oleh burung blekok makanya dinamai Kampung Blekok. Oh,
dan isinya adalah konservasi mangrove. Di sana tuh juga sudah ada apa namanya poster-poster gitu loh, di setiap sudut wisata tuh ada poster konservasi mangrove, pelestarian gitu-gitu, untuk mungkin ya untuk meningkatkan awareness wisatawan kan ya. Benar. Tapi Kak, gak cuma itu aja. Di samping mangrove itu juga ada seperti konservasi rumput laut gitu-gitu, dan budidaya kerapu. Kakak tahu gak kerapu? Ikan nggak sih? Ikan ya, ikan kerapu. Ikan kerapu dengar sih, pernah dengar. Nah itu tuh ikan tuh enak banget Kak. Jadi di tempatku itu dijadikan budidaya, dan itu kalau dibakar rasanya mantap. Kayak tahun baruan kemarin. Betul. Makan ikan kerapu. Nah tapi Kak, terkait kondisi kita beli lagi ya. Di sana itu karena dijadikan sebagai objek wisata, jadi tidak dipungkiri kita tidak bisa menghindar dari yang namanya sampah, ya kan? Sampah hasil dari wisatawan biasanya. Padahal di daerah wisata itu tuh sudah di setiap jalan. Jadi itu ada kayak jembatan gitu untuk masuk ke hutannya, itu di sela-sela itu sudah ada tempat sampah untuk wisatawan buang sampah. Jadi di sana juga ada spot-spot kuliner gitu kan, kayak es degan, yang ikan bakar gitu-gitu kan. Tapi anehnya di bawah-bawah itu masih berceceran sampah. Nah aku ada fotonya, kebetulan aku sering main ke hutan mangrove juga, karena itu deket banget dengan pantai kan, jadinya sekalian aku mampir. Nah kira-kira kondisinya seperti ini Kak. Ini aku foto di sini di jembatan ini, dan ini di bawah ini ada sampah-sampah gitu. Nanti fotonya aku taruh di video. Dan sempet Miris sih ya, miris iya ya. miris. Tapi sempet aku tanya ke masyarakat sekitar. Karena aku bingung kenapa di sana banyak sampah gitu. Aku tanya gimana sih Pak cara ngelola sampah di sana, dan orangnya bilang kalau terkait pemeliharaan lingkungan itu di sana itu masyarakatnya sudah membentuk seperti divisi-divisi gitu. Jadi ada yang bertugas memperbaiki infrastruktur di wisata, ada yang bertugas ya tentang usaha juga di sana, dan sama sampahnya juga. Dan juga biasanya ada dari petugas dinas lingkungan hidup yang bertugas di dari sana. pemerintah. Ya betul. Dan karena tadi aku bilang itu juga dekat laut ya, aku juga mampir ke wisata pelabuhan. Kakak pernah ke pelabuhan nggak kalau ke Bali? Pernah lah. Pernah ya. Pernah. Lewat pelabuhan. Pelabuhan pastinya. Nah di tempatku itu jadi objek wisata, jadi kita bisa jalan-jalan sepanjang ada jembatan gitu ke pelabuhan. Dan di sana juga sama sebagai sektor ada yang jualan ya, wirausaha gitu, kayak ikan, produksi ikan, kerang gitu-gitu. Nah tapi karena pelabuhan ya mostly pasti nelayan mostly, dan di sana banyak banget kapal-kapal. Dan anehnya Kak, aku tuh di sana menemukan tumpukan sampah. Dan mostly itu bukan ya, ada sampah-sampah seperti botol, terus plastik gitu-gitu. Tapi itu tuh bukan didominasi oleh sampah plastik. Tahu nggak Kak apa? Nggak tahu apa tuh? Sampah-sampah jaring ikan. Jaring ikan maksudnya? Nah, jadi jaring ikan bekas memancing. Jadi kan kalau memancing itu jaring ikan sih. Oh iya, pakai jaring buat ya mancing ikan. pakai jaring di laut. Nah itu tuh kalau dipakai itu nggak bisa dipakai dalam waktu yang lama lah, pasti ada aja rusaknya. Iya. Dan kalau udah rusak itu tuh nelayan nggak mungkin yang pasti bikin baru gitu loh. Jadi yang udah sisa rusak tadi gak diperbaiki ya dibuang, dan dibuangnya itu ke pinggir pantai, ke pinggir pelabuhannya. Dan aku juga ada fotonya, ini kayak gini Kak. Wah iya ya, bener. Ya nanti aku juga akan taruh di video biar teman-teman di rumah bisa lihat kenyataan lapangannya. Nah
sih Kak, eh, ada nggak nih peluang untuk memajukan apa ya terkait pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan potensi laut nih, tapi tanpa mencemari lingkungan. Memaksimalkan apa tadi, potensi laut. Potensi laut tanpa adanya pencemaran lingkungan. Oke, kalau yang tadi untuk potensi laut sendiri udah aku jelasin di awal ya tadi ya, tentang potensi-potensi yang sumber daya manusianya, potensi dari wisatawan objek wisata itu sendiri, terus juga ada potensi-potensi dari kekayaan laut kita sendiri. Nah, untuk titik pencemaran lingkungan itu balik lagi kita adalah kesadaran. Kesadaran. Nah, kalau untuk dari saya sendiri, saya kan berfokus nih di bidang pendidikan. Saya suka nih sama pendidikan. Saya kan berbicara dari perspektif pendidikan ya untuk ini, untuk memaksimalkan potensi laut tadi. Dari pendidikan sendiri tuh intinya adalah perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, yang mungkin tidak mampu menjadi mampu, sama aja ya, tidak bisa menjadi bisa. Pokoknya ketika kita mengikuti sebuah sistem pendidikan itu, ada harapan bahwa akan ada terjadi perubahan. Perubahan. Mungkin dari kita yang awalnya tidak peka menjadi peka, yang tadi tidak sadar menjadi sadar, seperti itu. Intisari pendidikan itu sendiri itu seperti itu. Sehingga kalau diterapkan dalam dalam konteks kelautan ini, konteks kita memaksimalkan potensi, siswa-siswa ini, anak-anak pendidikan kita bisa memasukkan itu ke dalam pendidikan itu sendiri. Jadi tidak hanya awareness tentang sampah-sampah tadi, tapi awareness tentang kayanya potensi laut yang kita punya itu juga bisa diintegrasikan, dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan. Siswa-siswa kita, generasi muda kita bisa nih diberi pemahaman, diberi wawasan tentang betapa kayanya kelautan kita, diberi wawasan tentang banyak nih potensi-potensi laut yang masih belum digali. Karena kalau kita lihat generasi zaman sekarang ya, kita banyak lebih tahu tentang apa yang di sekitar kita, cuman ketika ditanya tentang laut, tentang kemaritiman, apakah banyak yang mengerti tentang itu? Mungkin di daerah kota mungkin kurang ya, kurang. Karena memang exposure ke daerah sana kan emang nggak terlalu banyak kan. Mungkin kita seringnya kunjungan ke pantai ya, udah foto-foto menikmati, and then worst case-nya kita paling buruk kita meninggalkan sampah. Pergi kayak balik lagi gitu. Nah, itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Hal itu sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan pendidikan itu sendiri. Kalau dari saya, karena saya percaya pendidikan itu bisa bisa menjadi sebuah perubahan yang sangat baik ke depannya. Apalagi generasi kita, anak-anak muda kita sekarang ini adalah agen perubahan. Youth is the agent of change. Ya kan? Youth is the agent of change. Iya, betul banget Kak. Nah, kalau di daerah khusus perkotaan itu kan, yang jauh dari pantai, aku setuju banget sih, karena kita yang tinggal di daerah kota dan kita ya liburannya pasti ke pantai. Iya, cari rata-rata lain ya. Ke pantai, ke gunung, tapi mostly pantai lah ya. Dan wisatawan itu biasanya ya selain kita bertransaksi, tapi masalahnya adalah meninggalkan sampah. Dan wisatawan ya mungkin kurang dalam tentang keilmuan kemaritiman itu. Padahal ini merupakan kunci gitu loh Kak, karena efeknya lingkungan juga efeknya ada sangat buruk juga buat kelautan kita sendiri. Betul, itu juga mempengaruhi kualitas ikan loh, dan nanti mengarah kepada pertumbuhan ekonomi. Bener banget, makanya itu tadi saya bilang pendidikan ini bisa masuk gitu ke dalam situ untuk mengatasi hal ini, dan untuk menjadi solusi. Pendidikan ini bisa masuk untuk menjadi solusi itu, biar kita gak bisa memanfaatkan potensi laut, dan at the same time kita juga bisa menjaga lingkungan. Iya, balik lagi tadi pendidikan tadi, saya pernah dengar tentang apa itu, ekonomi biru. Oh ya, blue economy itu kan kayak ekonomi yang pokoknya berkaitan dengan kelautan kan ya. Iya betul. Jadi
sepemahamanku, jadi ekonomi biru itu adalah pemanfaatan sumber daya laut, sustainability, Keberlanjutan. budidaya laut. Tapi nggak cuman tentang budidaya laut saja, ini juga gimana kita menjaga ekosistem laut, menjaga kebersihan, mengurangi kelangkaan ekologi dan resiko lingkungan untuk meningkatkan ketahanan pangan, dan juga nanti bisa mensejahterakan rakyat dengan kualitas pekerjaan mereka, dan juga ini juga bisa jadi kunci untuk pemberantas kemiskinan. Dan ya ujung-ujungnya at the end of the day tujuan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Iya, kalau untuk yang saya dengar juga itu mirisnya, mungkin kamu udah pernah dengar juga atau teman-teman juga pernah dengar, mirisnya itu yang saya pernah baca di sebuah artikel, bahwa sektor yang paling kurang nih, sektor yang paling bisa dibilang miskin di Indonesia adalah sektor perikanan. Padahal kita tahu bersama bahwa makanan yang berasal dari laut, seafood itu adalah makanan-makanan dengan kualitas tinggi dan harga yang cukup tinggi juga. Iya betul. Yang cukup, ya seafood itu Mahal. adalah makanan yang mahal, bisa dibilang mahal. Ya. Nah, tapi kenapa kok tidak linear nih sektor perikanan, di mana mereka yang banyak menghasilkan seafood yang dijualnya mahal ini, kenapa mereka malah yang paling kekurangan gitu bahasanya. Itu yang mungkin saya juga miris juga. Mungkin kakak juga kaget kan ya, Iya. dari apalagi kakak juga dari daerah sana ya. Iya, udang, kepiting itu mahal. Mahal. Tapi Betul. kenapa yang nelayan, profesi nelayan yang bertugas buat menangkap itu dari laut, mengusahakan hal tersebut, malah yang paling kurang di bidang ekonomi? Itu kan miris banget ya kak. Iya, Kenapa tidak linear seperti itu? Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin kita bisa kenalkan lebih dalam di bidang pendidikan. Jadi Anak-anak zaman sekarang lebih dibuka lagi nih. Sekarang ini udah teknologi udah kencang banget, digital udah kencang banget, terus exposure ke dunia internasional udah kencang banget. Tapi kita banyak tidak melihat yang sedang urgent di negara kita. Urgensinya laut ini tuh punya kita, harta kita, tapi jarang banget ada yang aware tentang itu, anak muda zaman sekarang. Nah, kalau yang saya tahu sendiri, kurikulum itu ada namanya kurikulum kemaritiman. Dari pemerintah, kurikulum kemaritiman, di mana memang siswa-siswa dari SD hingga SMA mereka diberi pemahaman, diberi pengetahuan tentang apa sih yang terjadi di daerah laut itu. Nah, hal ini tuh bisa mengarah ke blue economy juga. Mereka mengetahui tentang yang itu tadi, lingkungan juga masuk situ. Mengatasi pencemaran lingkungan. Terus hal-hal seperti kayak apa yang mereka ketahui tentang kayak pulau, pantai seperti itu, sehingga mereka bisa memaksimalkan hal-hal yang ada di sana. Sehingga ketika kita diberi sesuatu exposure yang baru nih ke anak-anak, pasti ada curiosity. Apalagi generasi muda zaman sekarang, curiosity-nya besar banget kan. Kita ada curiosity, ada penasaran akan hal itu. Mereka, sehingga ketika kita ke pantai, kita nggak cuman foto-foto aja, kita mengamati nih. Karena kita udah punya exposure, kita udah punya udah punya pengetahuan nih. Oh, ketika kita ke pantai, kita ngeliat nih, oh bener terjadi seperti ini. Oh, dari sini itu bisa loh sebenarnya kayak gini, bisa sebenarnya kayak gini. Kreativitas itu muncul inovasi baru. Sehingga kalau muncul inovasi baru, ide-ide ini bisa diteruskan kemudian untuk menjadi ide usaha, pengembangan usaha, sehingga tadi ekonomi biru yang ingin kita capai untuk pembangunan ekonomi kedepannya itu bisa tercapai seperti itu. Nah, talking about ekonomi biru dan pendidikan nih yang kakak sebutkan tadi, yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Jadi dulu aku ada pengalaman kak, karena ya aku kan deket pantai, dan di sana tuh aku ada mata pelajaran prakarya dan budidaya. Dan di sana itu aku pernah disuruh sama guru. Jadi aku disuruh mengumpulkan hasil laut kayak kerang gitu. Aku disuruh mengumpulkan itu, jadi aku pungutin itu di laut. SD. Iya, di SD itu aku lupa kelas berapa. Dan beserta pasirnya aku disuruh buat kerajinan hasil laut. Jadi hasil koleksi yang aku dapat itu kerang-kerang, aku tempel di kardus. Jadi aku bikin frame untuk
foto. Jadi aku tempel pakai lem itu, kerang-kerang disusun di figura. Jadi figura nanti diisi fotoku dan dibawa tuh ke sekolah, dinilai. Itu masuk gak sih Kak? Itu Kayak sebenarnya sebagai langkah awal ya. Sebenarnya kita tuh udah untuk itu tuh sebenarnya mungkin udah pernah diterapkan karena kita juga belajar kalau di SMP kita juga belajar tentang abrasi, Iya. belajar tentang hal yang berhubungan dengan pantai, kayak gitu, Betul, kan betul. pasang surut seperti Iya. itu. Kita sebenarnya juga belajar, cuman itu udah langkah yang baik, langkah awal yang baik untuk kita tuh dikenalkan dengan kemaritiman kita. Namun untuk lebih jauhnya, kalau di pendidikan sendiri, di kurikulum sendiri ada 3 nih, yang 3 pendekatan yang mungkin kita bisa gunakan: intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi pemberian wawasan tentang kemaritiman ini bisa intrakurikuler, bisa dalam pelajaran seperti tadi, mata pelajaran di sekolah, seperti kita belajar tentang abrasi, pasang surut, segala macam. Terus bisa juga ekstrakurikuler. Jadi ini mengundang kayak bakat minat siswa gitu, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang kemudian juga bisa di anak-anak itu diberikan wawasan tentang kemaritiman itu sendiri juga. Dan yang terakhir kurikuler ini kegiatan kurikulum yang bisa mendukung intrakurikuler sendiri, seperti kayak misalnya kita belajar pasang surut. Nah, bisa nih anak-anak diajak beneran ke pantai untuk untuk melihat sendiri pasang surut atau untuk melihat pantai itu secara nyata sendiri, seperti itu. Jadi kayak kegiatan di pendidikan sendiri itu bisa menjadi hal yang sangat menarik buat anak-anak untuk mengenal kemaritiman, untuk mengenal laut kita sendiri gitu, laut di negara kita sendiri gitu. Tadi Kakak bicara tentang Kurikuler. Dan itu aku juga pernah, biasanya anak-anak TK, Kak pernah lihat gak sih anak-anak TK kunjungan wisata itu termasuk banget mereka. Jadi kayak diberikan kalau kita masuk ke ini ya, kurikulum yang ada di zaman sekarang, kita kan di ini penggunaan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu fokusnya kemana? Real life context. Jadi kurikulum yang dimana kita itu bisa langsung berhubungan dengan real life Situation. Kita di real life situation. Di buku-buku anak sekarang, buku-buku kurikulum merdeka itu mereka diberi banyak pengetahuan tentang flora fauna yang ada di Indonesia. Terus Independence Day, hari-hari bersejarah di Indonesia dihubungkan dengan hal seperti itu, sehingga mereka juga memahami apa yang sedang terjadi di negara mereka. Menurut saya ini kesempatan bagus di mana kemaritiman itu sendiri bisa masuk, karena kurikulum kita sudah seperti ini, sudah sangat terbuka untuk real life context. Ketika anak-anak diberikan exposure yang banyak tentang yang nyata tentang kemaritiman itu sendiri, mereka itu sudah sangat linear dengan kurikulum kita. Iya. Sehingga kita hanya tinggal mengaplikasikan aja itu ke dunia pendidikan. Jadi mereka mungkin bisa diberi lebih banyak exposure. Kalau yang di sini ya, ini saya sempat kemarin bawa ini tentang kurikulum kemaritiman, di mana anak-anak ini di kelas 12 ini ya, mereka bisa mendeskripsikan di kelas 11 mendeskripsikan komponen kimia, fungsi dan manfaat air laut. Oh, jadi Itu hal yang sangat baik. Meneliti Air laut itu kalau mereka kan anak-anak ini beda-beda ya, ketertarikannya. Ada yang tertarik sini, kita tembak aja semuanya. Biar nanti siapa minat nih. Curiosity-nya ke siapa. Nah, kebanyakan mereka ini kenapa nggak curious, kenapa mereka nggak ke arah sana? Karena mereka kurang exposure, kurang diberitahu. Betul. Ada loh keunikan di bagian ini belum digali. Kalau itu mereka diberikan, mereka jadi punya semangat, punya motivasi untuk mempelajari lebih dalam lagi, tahu lagi gitu. Ini kan kimia ini. Iya, kimia. Belajar di kelas SMA ada kimia, tapi ketika kita tembak bagian air laut, nah ini bisa dijadikan benih-benih untuk nanti mengembangkan potensi laut tadi di bidang ekonomi. Berarti nggak cuma ke prakarya saja ya Kak? Nggak hanya ke pariwisatanya saja. Matematika bisa. Kalau matematika itu kan digunakan untuk mengukur gitu ya. Mengukur garis pantai segala macam untuk pembangunan, itu juga bisa digunakan seperti itu. Jadi untuk ekonomi sendiri yang tadi sempat dibicarakan, ekonomi biru sebenarnya nggak cuma terbatas di pariwisata aja yang kita biasa atau perikanan. Kita banyak loh sektor-sektor lain, mungkin dari kimia tadi bisa untuk pengobatan,
farmasi kelautan. Itu udah membuka bidang usaha baru. Terus kecantikan. Nah, kita Kecantikan. kan perempuan ini kan sekarang lagi zamannya skincare ya. Skincare. Udah sangat populer banget buat Betul, zaman betul. sekarang. Hanya perempuan ya. Semuanya hampir semua generasi muda menggunakan skincare. Bahkan cowok pun pakai skincare sekarang. Nah, kita belum tahu nih sebenarnya di laut tuh ada berapa banyak sih substansi material-material yang bisa kita gunakan untuk skincare. Bisa dipakai untuk skincare. Bisa dipakai untuk skincare, kita belum tahu kan. Oh, Banyak yang perlu digali. apa sih pemanfaatan rumput laut untuk skincare bisa? nggak sih? Bisa itu pernah dengar kan ya? Pernah, aku dengar. pernah dengar. Rumput laut itu bagus banget juga untuk buat skincare. Jadi kayak banyak sekali peluang-peluang potensi-potensi laut yang sebenarnya perlu digali nih. Karena kita kan bidang usaha sekarang itu sudah semakin luas ya. Dulu kan ya belum ada nih usaha skincare. Sekarang kan usaha skincare di mana-mana. Kayak gitu, make up. Kita nggak pernah tahu kalau kita bisa menggunakan apa yang ada di laut kita. Laut itu luasnya luar biasa loh. Kekayaannya pasti luar biasa. Apa yang dalam itu banyak yang kalau orang bahasanya itu, kalau orang habis putus tuh loh bahasanya masih banyak ikan di lautan. Karena banyak nggak ikan di habis-habis. laut. Emang ikan itu nggak habis-habis di laut kalau bicara tentang laut. Betul. Jadi kayak potensi-potensi yang bisa kita gali di bagian sana itu artinya masih banyak loh, masih banyak banget bidang-bidang usaha yang bisa kita tembak, yang bisa kita kejar untuk memaksimalkan di bidang ekonomi tadi. Ada lagi tadi udah farmasi, udah kecantikan, mungkin di bidang apa itu kecantikan bisa. Farmasi di kimia nggak sih itu? Kimia Balik tadi lagi juga ya. bisa. Terus bisa juga di infrastruktur, pembangunan pantai, pembangunan pantai itu sendiri. Pembangunan pelabuhan Oh itu iya, juga nggak pelabuhan. bisa asal bangun pelabuhan itu. Pelabuhan itu ya harus memilih bener-bener daerah yang dia jarang dari ombak besar yang seperti itu kan. Jadi kayak pengetahuan tentang itu tuh bisa menjadi men-trigger siswa untuk memiliki rasa ingin tahu, dan sehingga mereka punya ketertarikan untuk mengembangkan negara kita di sektor itu, Kelautan, di sektor ya. kelautan. Apalagi sekarang kan presiden kita sendiri ingin memoroskan ekonomi di Ya. kemaritiman kan. Betul. Karena memang bagaimanapun kita tuh bahkan tempat tinggal kita kalah dengan luasnya lautan loh Mas Yan, di negara kita sendiri. Bahkan bumi pun isinya separuh dari bumi pun Laut gitu. Kita yang udah negara yang udah dikasih laut banyak ini, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan itu. Nah, kesadaran inilah yang bisa dipupuk dari anak-anak muda zaman sekarang. Dengan apa? Dengan pendidikan. Pendidikan tuh nggak hanya bisa dari pendidikan formal loh. Pendidikan itu juga bisa dari pendidikan yang ada di non formal, pelatihan juga, atau kita mungkin masukkan di sosial media. Kita bisa nih, sekarang kan udah di zaman sosial media, anak-anak kita bisa di kelas ini kita suruh mereka untuk mencari source sosial media tentang kelautan. Terus mereka disuruh mempresentasikan hal tersebut. Itu kan sehingga mereka ada aku karena punya tugas ini aku harus mencari. Mereka cari tahu nih di sosial media, apalah di TikTok atau di Instagram, mereka cari tentang kelautan apa sih yang sedang terjadi di laut Indonesia. Karena mereka punya ketertarikan itu, yang sebenarnya FYP TikTok mereka bukan isinya itu, ada tugas nih dari pendidikan, mereka cari itu. Nah, lewat terus tuh di FYP. Wah, ternyata kok seru juga. Karena kita nggak pernah tahu. Jadi FYP-nya semuanya tentang kelautan. Kita nggak pernah tahu kalau mereka ternyata punya ketertarikan ke arah sana. Iya. Ketertarikan untuk mengembangkan sektor kita yang di sana. Maka itu yang tadi saya bilang, pendidikan sendiri tuh harus ada perubahan di situ. Sehingga kenapa saya juga ingin menekuni di bidang pendidikan, karena apapun itu deh, itu kita dengan pendidikan kita tuh bisa membuat perubahan. Termasuk ini juga, karena menyelesaikannya juga hal yang lumayan urgent ya. Iya. Di Indonesia, apalagi ada global warming segala macam, permukaan air laut naik seperti itu. Sebenarnya itu efek yang terjadi di bumi kita, tapi sebenarnya kita bisa loh melihat sisi positif dari itu gitu. Kita bisa lihat peluang-peluang yang ada di situ, karena di balik bencana ya nggak, di balik habis hujan ada pelangi. Jadi nggak semua yang keburukan kayak gitu tuh bencana itu ya udah kita bencana aja, enggak, kita harus melihat banyak hal di balik itu juga, positivity-nya. Kelautan sendiri itu adalah harta ya, tadi saya dibilang di awal. Yeah. Kelautan itu harta kita, emas kita gitu. Jadi itu yang harus kita gali lebih jauh lagi. Kakak tadi sempat mention tentang exposure ya. Iya, exposure. Jadi anak-anak itu harus dikenalkan kepada dunia kelautan biar mereka punya exposure, biar bisa trigger curiosity-nya, dan akhirnya mereka jadi tahu gitu loh minat bakatnya mereka
kemana, dan juga bisa mengembangkan ketika mereka sudah tertarik nih, mereka bisa sekolah di bidang itu dan mengembangkan lebih jauh tentang teknologi, misalnya teknologi laut dan juga tentang budidayanya, aquaculture. Tapi nih Kak, menurut Kakak di daerahku saja itu pendidikan tentang kelautan itu ya hanya sebatas integrasi saja. Jadi kayak cuman di beberapa materi terkait saja seperti prakarya, jadi nggak mungkin sejarah dan geografi tadi ya. Menurut Kakak, urgensinya untuk itu diterapkan di negara, di daerah pesisir tuh gimana Kak? Atau itu harus diterapkan di seluruh masyarakat Indonesia, seluruh anak Indonesia? Balik lagi tadi saya udah bicara tentang kurikulum merdeka kan. Iya. Kurikulum merdeka itu mengenalkan lebih jauh kita tentang negara kita sendiri, tentang apa ya, nasionalisme kita sendiri gitu kepada negara kita. Nah itu tuh sebenarnya mau anak yang tinggal di daerah pesisir yang banyak mengetahui tentang laut, mau anak yang tinggal di kota yang mungkin jauh dari laut, itu tuh seharusnya tuh sama pendidikan rata. Jadi sama-sama kita diberi pengetahuan tentang itu, diberi wawasan tentang kelautan itu, sehingga itu sama-sama bisa membuka mata kita semua. Mungkin anak-anak yang tinggal di daerah sana tahu, oh laut tuh kayak gini, mereka tahu banyak hal tentang laut. Ya, kita mungkin familiar. Tapi apakah kemudian mereka punya keinginan juga untuk mengembangkan di sana? Itu masih menjadi pertanyaan buat kita juga. Nah, yang sama halnya anak-anak yang di kota, mungkin di daerah yang jauh dari laut, apakah mereka punya keinginan buat ke arah sana? Itu juga masih jadi pertanyaan. Sehingga untuk penyamarataan pendidikan, kita memberikan exposure yang sama di pendidikan, karena mungkin mereka juga perlu dapat exposure tentang yang di daerah kota kan, exposure tentang yang pokoknya kalau di dataran tinggi gimana sih, di gunung, orang-orang tinggal di gunung gimana sih hidupannya, kan mereka juga butuh. Jadi dengan pendidikan yang kurikulum merdeka yang sangat, menurut saya ini sudah sangat bagus ya, dengan tujuan untuk real life konteksnya itu bisa memberikan informasi yang sama, wawasan yang sama untuk seluruh siswa, sehingga itu bisa menggali potensi-potensi mereka dan curiosity yang sama. Gitu. I see. Lalu kalau misalnya penyamarataan nih Kak, jadi anak di pesisir dapat, di dekat pantai itu dapat, di perkotaan juga dapat. Tapi kan kita ini bagi orang-orang yang tinggal di kota akan sulit aksesnya untuk ke laut gitu. Menurut Kakak nih, apa sih kendala-kendala yang akan dihadapi kalau kurikulum kemaritiman ini diterapkan secara optimal bagi semua kalangan masyarakat? Berbicara tentang kendala ya, pasti semua hal yang kita lakukan itu pasti ada obstacles-nya, ada kendalanya. Mungkin kalau saya lihat dari sisi pendidikan, kendalanya itu mungkin seperti tenaga pendidikan yang mungkin belum familiar juga tentang kemaritiman itu sendiri, belum memiliki pengetahuan yang cukup juga untuk memberikan exposure itu. Nah, menurut saya kalau kendala tenaga pendidik seperti itu, ada nih namanya, kalau di kita sendiri, kita pendidikan belajar tentang media pembelajaran, apalagi sekarang semuanya dapat diakses online ya, semua penuh dengan teknologi kita, makanya itu tugas kita sebagai pendidik untuk memaksimalkan, mungkin dengan media pembelajaran ini, video atau apa yang bisa kita berikan, atau kita kayak simulasi pantai seperti itu kepada anak-anak yang mungkin belum memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses di daerah kemaritiman kita. Kayak gitu, kita memberikan mereka peluang yang sama dengan cara memaksimalkan fasilitas yang ada di sekitar mereka untuk tetap memberikan mereka exposure yang sama tentang kemaritiman itu sendiri, jenis-jenis ikan. Mungkin mereka ya coba sih bawa dari rumahnya, beli satu ikan yang beda-beda ya di pasar kan banyak nih yang jualan. Nah dari itu sendiri kita tuh bisa, ketika di kelas kita membahas tentang ikan, membahas tentang terumbu karang, tentang rumput laut, seperti itu sebenarnya sudah memberi wawasan kepada mereka, memberi ketertarikan. Berhubung lagi dengan kurikulum merdeka tadi, real life context. Di buku kurikulum merdeka sendiri yang saya tahu, buku-buku yang sekarang beredar juga dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan itu udah banyak membahas tentang
apa yang kayak flora fauna di Indonesia seperti itu. Jadi dengan memasukkan kemaritiman ini sebenarnya bukan kayak sesuatu yang berat lagi gitu, tapi sesuatu yang memang sudah linear dengan kurikulum kita yang ada saat ini seperti itu. Kendala selanjutnya mungkin dari tadi saya sudah sebut fasilitas dan tenaga pendidik, kendala juga dengan gimana kita tuh juga harus bisa memberdayakan masyarakat lokal. Itu mungkin salah satu kendala juga, kayak Masyarakat lokal dekat pantai atau iya dekat pantai. Jadi kayak kalau misalnya nih kita punya ketertarikan, anak-anak zaman sekarang punya ketertarikan banyak ke sana, terus mereka belajar tentang sana, terus mereka ke sana untuk mungkin membangun gini. Tapi kan tantangannya adalah dengan masyarakat lokal setelah itu. oh iya. Gimana mereka harus bisa memberikan edukasi ini kepada masyarakat lokal, gimana mereka harus bisa juga berbaur di sana. Jadi kayak datang bukan kayak pendatang yang bakal bangun-bangun di sana, enggak. Kita harus benar-benar juga, kita tuh sama-sama warga Indonesia loh, sama-sama ingin memajukan Indonesia. Jadi bisa ke sana, berbaur dengan masyarakat lokal. Jadi kita harus benar-benar punya visi yang sama itu tadi. Visi. Buat satu tujuan yang sama untuk pembangunan ekonomi. Tapi nih Kak, aku kalau membahas tentang anak-anak muda ya, Iya. biasanya anak-anak muda itu lebih, apalagi sekarang tadi Kakak sebut tentang international world, Iya. ya kan, dimana anak-anak muda itu lebih tertarik gitu Kak ke dunia internasional dan banyak perusahaan-perusahaan asing itu yang masuk ke Indonesia, dan anak-anak muda itu lebih tertarik untuk belajar dan bekerja di sektor asing nih Kak. Menurut Kakak bagaimana? Dan mereka itu karena itu gak bisa jadi penghambat untuk di negara kita sendiri, khususnya di dunia laut, karena banyak nelayan itu malah bekerjanya ya ke perusahaan asing. Untuk mereka mungkin memikirkan tentang gajinya akan lebih besar kalau bekerja di perusahaan asing, padahal kalau diolah sendiri itu kita akan dapat lebih banyak gitu loh Kak. Kalau diolah oleh perusahaan asing, malah mereka yang akan mendapatkan hasil laut kita. Jadi menurut Kakak bagaimana? Balik lagi kalau dari pendidikan, saya melihat itu sebagai sebenarnya sebuah menyayangkan hal tersebut, namun sebenarnya kita tuh bisa melihat itu sebagai peluang. Nah, ketika anak muda ini, sebenarnya lagi tadi kita bicara tentang anak muda yang diberi pemahaman dan wawasan itu, ketika mereka punya ketertarikan akan itu, mereka punya inovasi-inovasi baru, mereka bisa menerapkan. Kita sebagai pendidik, sebagai yang bekerja di tanah pendidikan harus memberi lapangan buat mereka. Kita di pendidikan sendiri, kalau di kampus ya, di universitas kita punya program seperti PKM yang untuk pengembangan kreativitas mahasiswa. Nah, itu kita tuh sedang memberi lapangan nih kepada mereka, inovasi-inovasi mereka. Sehingga ketika anak muda ini yang bergerak untuk ke arah sana, bergerak untuk membuat inovasi, kita bisa menerapkan itu secara nyata di daerah sana, misalnya daerah kemaritiman, di daerah dekat-dekat pantai itu. Ketika kita menerapkan di sana, mereka di sana bisa mengabdi kepada masyarakat di sana. Sekarang itu banyak program-program pendidikan yang mengarahnya tuh ke arah sana, program kreativitas inovasi, program pengabdian masyarakat. Itu juga bagus sebenarnya, pendekatan yang sangat baik untuk kemudian memberi masyarakat di daerah sana peluang yang sama, sehingga ke perusahaan asing yang datang, mungkin mereka investor boleh. Oke, mereka ya, kita nggak bisa menutup diri karena kita dunia internasional, tapi anak-anak muda kita juga punya mereka yang akan membangun negara kita, siap untuk bersaing. Kita sekarang bicara tentang visi Indonesia Emas 2024. Ya. Visi Indonesia Emas. Ya, jadi visi Indonesia Emas 2024 itu yang pertama ada pendapatan per kapita setara dengan negara maju. Jadi kita negara yang berkembang sedang lagi ekonomi ya. Iya, ekonomi berusaha untuk bersaing dan mendapatkan per kapita yang setara dengan negara-negara maju seperti negara-negara yang lain. Dan yang kedua itu kemiskinan 0%, untuk memberantas kemiskinan, dan ketimpangan juga berkurang.
Setelah itu yang ketiga ada kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional Iya, yang tadi sempat meningkat ya, dibahas kita bahas juga tadi. Dan juga daya saing, kita juga bahas daya saing sumber daya manusia meningkat. Jadi kualitas pendidikan SDM balik Iya, lagi. STM balik lagi. Dan intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Ini juga tentang kesehatan lingkungan gitu, environmental. Dan pertanyaannya sejauh mana sih Kak pengaruhnya khususnya untuk visi Indonesia Emas 2024 ini di pada implementasi pendidikan ekonomi biru atau pendidikan kemaritiman kepada masyarakat Indonesia? Untuk sejauh mana sampai visi Indonesia Emas itu dia ada pendapatan per kapita meningkat ya, pendapatan Iya, setara negara maju. setara negara maju. Balik lagi tadi untuk pendapatan per kapita itu semua tentang ekonomi. Makanya itu penting banget mereka diberikan sebuah pendidikan yang berhubungan dengan ekonomi, yang mereka diberikan peluang-peluang di mana kreativitas mereka diuji untuk membuka usaha-usaha yang akan bisa membangun sektor ekonomi negara. Apalagi sekarang anak-anak muda ketika mereka membuka usaha itu kayak banyak sekali peluang-peluang yang dapat dicapai gitu. Dengan kayanya media sosial sekarang yang sangat-sangat bisa diakses di mana-mana, mereka bisa loh promosi di situ menggunakan sosial media. Itu namanya manfaatan teknologi yang bisa maksimal. Digitalisasi. Tapi memang mungkin nggak semua harus digitalisasi, cuman mungkin yang ada sekarang itu bisa dimanfaatkan maksimal untuk pembangunan ekonomi. Seperti itu. Bidang usaha tadi, ekonomi biru sendiri tadi banyak ya. Iya. Yang perikanan sendiri, fisheries, terus masuk ke pariwisata, objek wisata, terus tentang Pengembangan teknologi, konservasi tadi mangrove Konservasi juga, mangrove, ya. terus budidaya kelautannya sendiri, laut, budidaya ikan, budidaya terumbu karang atau hal seperti itu. Sehingga laut kita yang sebenarnya ini luas banget dan mungkin belum tergali sepenuhnya, itu bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan khususnya di bidang ekonomi tadi, di bidang usaha tadi. Karena kita sendiri di zaman sekarang itu usaha itu sudah sangat digalakkan ya. Untuk menjadi pengusaha sekarang sudah sangat digalakkan. Itu kayak profesi yang bahkan kita sebagai guru pun itu bisa membuka usaha. Kita sebagai kita bisa membuka usaha karena sekarang lapangan usaha sebenarnya sangat banyak. Cuman emang karena persaingan dan ketika sumber daya manusianya kita bagus, kita punya kreativitas yang bagus, inovasi yang baik, itu bisa meningkatkan peluang usaha di negara kita secara maksimal. Terus tentang tadi kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Ketimpangan ini kalau saya artikan ya itu bisa seperti kayak yang kayak menjadi kaya menjadi semakin miskin kayak gitu. Ketimpangan yang kayak kenapa di daerah kota bisa seperti ini, di daerah pesisir itu masa gini. Nah, mungkin dengan pengiriman kayak kalau misalnya untuk menjadi setara itu kan ya kayak harus disalurkan begini nanti bakal jadi seimbang. Kayak hukum hidrolik itu air itu ketika dia ini tinggi permukaannya rendah, ketika dia diberi tekanan atau itu aku lupa, ketika air itu pindah ke sisi satunya maka itu akan setara. Nah seperti itu. Jadi yang pendidikan yang tinggi tadi di daerah mungkin daerah perkotaan ya kita bisa dari beberapa kali sebutkan itu mereka punya inovasi, mereka arahnya itu ke sana, ke bawah, arahnya itu ke masyarakat kita, ke daerah-daerah dekat pantai. Mereka mengembangkan di sana, mereka benar-benar turun ke masyarakat, membantu masyarakat lokal, membuka usaha di sana, membuka peluang untuk masyarakat lokal untuk semakin berinovasi dengan mereka sehingga itu bisa setara, bisa seimbang, ketimpangannya hingga berkurang. Jadi pemerataan. Terus kayak dunia internasional juga tadi sudah sempat kita bicarakan untuk Indonesia Emas itu. Sehingga visi Indonesia Emas 2045 yang mungkin dicanangkan oleh pemerintah, oleh Pak Presiden itu kemudian bisa tercapai melalui pendidikan kemaritiman. Melalui pendidikan kemaritiman. Karena kayak kemaritiman itu masih banyak banget yang bisa digali gitu. Kayak sayang banget kalau misalnya nggak dioptimalkan seperti itu. Kayak jangan jauh-jauh deh kita ngeliat ke arah sana, lihat apa yang dekat di daerah kita, lihat apa yang lihat kekayaan apa sih yang kita punya. Kayak tadi kita kelautan ini adalah emas kita gitu loh. Kita ya untuk menuju Indonesia emas kita harus gunakan emas kita. Kita harus kalau emas itu ditambang ya kita harus bener-bener gali nih emas-emas yang kita punya kemudian untuk menjadi Indonesia emas. Betul banget, this is quotes of the day. Oke, terima kasih banyak Kak In udah hadir di
perbincangan singkat di podcast kita kali. Oke, terima kasih Kak Iin dan sampai jumpa pada episode berikutnya di episode Bawa-Bawa Laut.